Aku dikasih kepercayaan untuk mulai nyanyi dangdut itu setelah Adu Buyung. Terus 2 album dulu lah, Manis Manja, baru aku dikasih bikin 1 album. Adu Buyung sama Jodoh. Jodoh tuh Manis Manja kan. Okay. Setelah 2 lagu itu baru aku dikasih kesempatan bikin lagu sendiri. Oke. Itu pun aku masih nggak dikasih lagu yang slow, mellow, banyak cengkok atau itu enggak. Jadi dikasihnya yang memang ngebeat. Oke. Kalau ngebeat kan mungkin ada lebih mudah. Iya, lebih mudah. Cengkoknya juga nggak. Yang penting terkesan centil, manis, manja. Manja gitu. Apa itu? Lagu apa? Istilah Ikan. Yang gimana sih? Dia bilang pergi mancing, tapi pulang tak bawa ikan. Dia bilang pergi mancing, mancingnya di laut cinta. Oke, lagu itu. Ini ya, cowok gitu apa? Yang di rumah dibilang ikan asin gitu. Oke. Dan itu lumayan ya. Sebenarnya kalau yang bicara lumayan itu yang emosi diri. Oh, yang gimana lagunya? Apakah wajahku sudah tak cantik lagi? Itu boom ya? Itu yang boom. Itu sampai berapa kaset waktu itu? Ya, udah lupa deh saya. Pokoknya waktu itu yang paling hits tuh memang emosi itu diri. Ya. Tapi aku pernah lihat kamu duet sama penyanyi cowok gitu yang Cin, aku cinta. Gimana sih? Gimana itu? Aku sayang, aku rindu, aku cinta padamu. Nah, itu album keberapa? Itu yang ke-4. Oh, yang ke-4. Oke. Almarhum Yunus aku jadi ada bikin 2 lagu. Satu Cinta Dibalas Cinta, itu memang album aku. Oke. Jadi Bang Yunus fit bersama aku. Nah, yang Angkat Topi itu aku bersama Bang Yunus, tapi aku fit di albumnya Bang Yunus. Gimana tuh yang Angkat Topi? Yang Pie, bagaimana ini angkat topi aku dengan caramu itu. Asik. Hati kesal jadi hilang karena kamu. Asik. Enak ya. Kalau penyanyi dangdut gitu, enak dengernya. Aku juga bingung, gak bisa sekarang ya cengkoknya, saya bingung. Akhirnya jadi menjiwai dan ternyata kan learning by doing itu benar gitu kan. Akhirnya kita sekarang kadang-kadang ngomong pun jadi kena cengkok. Oh gitu. Jadi kalau manggil kayak Umi gitu kan. Atau manggil anaknya misalnya Arif gitu ya. Gitu ya. Jadi memang berjalannya waktu akhirnya kita bisa sendiri itu cengkok mau gitu kan. Jadi begini juga sih. Nah, sebetulnya jadi kalau yang lain kan dari solo ke grup. Kalau kamu kan dari grup ke solo. Iya. Enak mana? Mungkin kalau misalnya itu enakan aku kali ya. Enakan kamu ya? Karena aku sambil belajar. Karena memang aku tidak bisa cengkok dangdut dan aku tidak tahu dunia dangdut. Dan benar-benar baru terjun di dunia dangdut. Ya, dengan awalnya masuk di grup itu sangat membantu aku untuk bisa bersuara karir. Oh gitu. Jadinya kamu semakin mantap, jam terbangnya udah terolah dari grup ya. Jadi enak banget ya, dia udah terlatih rame-rame gitu kan. Kesempatan itu jarang loh, ya kan? Dan lucunya kok si penyanyi-penyanyi senior ini mau sama anak bawang gitu. Hebat loh. Kan aku lucu imut. Oh, karena kamu lucu dan imut ya. Kalau kamu gak lucu dan imut, mereka pada julid sama kamu ya. Kesulitannya apa sih dari grup ke solo? Kesulitannya? Ya karena aku sudah masuk di grup itu dan aku bilang tadi sudah sambil belajar, akhirnya masuk ke solonya pun aku tidak ada terhambat dengan dangdutnya gitu. Karena kalaupun untuk urusan nyanyi kan aku bilang aku udah dari kecil udah nyanyi. Udah sering dari panggung ke panggung juga. Jadi sebenarnya udah biasa aja. Cuma yang aku susahnya itu kan cengkok dangdutnya aja sih gitu. Kalau nyanyi mah nggak ada masalah lah ya. Ada masalah. Cengkok doang. Tapi akhirnya kebentuk juga. Akhirnya terbentuk Setelah berapa lama itu kamu bergaul dengan para dangduters itu sehingga cengkokmu keluar? Cengkok aku keluar itu mulai bisa keluarnya pas lagu Rela. Yang gimana sih lagunya? Lagu Jawaban dari Dayu Age. Yang gimana tuh? Itu yang ku renungi kasih apa yang telah terjadi. Itu lagu sebenarnya merupakan satu lagu buangan. Oke, kenapa? Lagunya itu sangat tinggi. Oke. Dan di antara semua itu tidak ada yang bisa. Gak ada yang mau. Bukan gak ada yang mau. Gak ada yang bisa bawain. Tidak ada yang bisa menyampaikan sampai nada di nada tinggi itu. Dan kamu? Aku bisa. Oh, oke. Akhirnya barulah ya udah coba kamu yang bawa. Juara ya dia ya. Sumpah juara. Tapi memang di Manis Manja itu yang di bagian tinggi-tinggi itu memang dikasihnya kalau nggak ke aku, ke Mbak Yuli.
Oh gitu. Iya, selebihnya iya. Gitu. Jadi untuk standar lah ya. spesial nada-nada tinggi itu yang ngambil kita dan Mbak Yuli. Tapi di Adu Buyung dan berikutnya kamu belum punya cengkok tuh ya? Belum. Itu kan aku masih kur-kur. Oh gitu ya. Iya. Cuman ngumpul-ngumpul aja yang ngerame-ngeramein ya buat manis-manisan gitu ya. Aku pernah sampai waktu itu juga jadi figuran doang kok di lagunya Mbak Ina yang sayur asem. Oh iya. Cuma, hai. Oh gitu. Hai gitu ya. Cinta bukan sayur asem. Oi gitu ya. Oh. Aku ngeliat klipnya juga ketawa gitu ya. Oh ya Allah, Gedul pernah jadi figuran juga ya. Gitu, ternyata proses ya. Memang dikasihnya maksudnya untuk memberanikan aku gabung bersama mereka gitu kan, menurut produserku itu ya udah coba lu ikut juga masuk ini nih begitu. Oh, buat membiasakan diri ke kamera. Jadi pelan-pelan kan penyesuaian gitu. Nah, kalau sebelum kamu masuk ke dangdut, idolamu siapa sih? Sebelum masuk ke dangdut, Nika Ardila. Setelah ke dangdut, Rita Sugiarto. Setelah ke dangdut, tetap Umi aku. Oh, Umi karena aku demen apa ya? Cara dia bergerak bergoyang gitu. Terus nada suaranya juga kan aku bilangin kalau dia ngomong aja bisa kayak cengkok gitu. Apa namanya? Kayaknya gitu ya. Apapun yang dia bawakan dapet gitu kan. Gitu ya. Itu ngomong belum nyanyi. Itu belum mau nyanyinya gitu. Kamu pengen meniru gaya gitu. Coba dong. Tapi nggak bisa. Coba gaya ngomongnya Umi. Nggak bisa aku nggak bisa. Ayah gimana? Kalau Govin yang ngomong nggak? Kayaknya pas kalau Govin deh. Enggak juga. Enggak, kalau Umi kan dia sengaunya sengau dangdut. Kalau dia sengaunya sengau bot. Bedanya itu ya. Jadi emang sengaunya beda banget. Betul. Nah, kalau di Manis Manja kan semua penyanyi solo, ya kan? Terus kamu bergabung ke mereka. Kadang ada yang ego nggak sih? Dari berlima itu. Dulu berlima kan? Berlima sama Mbak Lilis ya. Ya udah pasti, dan namanya kita manusia masing-masing punya kepala, punya pribadi, dan masing-masing pendirian. Itu pasti ada suatu saat ada ego-egonya masing-masing. Sebagai kamu yang terkecil? Aku diam aja. Pokoknya lu macam-macam dibully gitu aja ya? Enggak, pokoknya diam aja udah. Ngikut aja gitu ya? Aku kan sadar diri aku paling kecil. Jadi ngikut aja gitu. Nah, selama bergabung di Manis Manja ada cerita yang paling berkesan nggak sih? Selama manggung, selama apa, pokoknya di Manis Manja. Di Manis Manja? Kalau rekaman? Itu selesainya suka lama. Masa sih? Kenapa? Karena kita ketawa terus. Oh gitu. Jadi setiap ada yang ngeliat mimik mukanya lucu salah satu, akhirnya kita ketawa. Itu nggak selesai akhirnya. Kur ya, di bagian kur. Itu bisa diulang berkali-kali dan kita terus-terusan tertawa gitu. Oh gitu. Iya. Nggak diomelin tuh sama pengarah ininya. Iya, udah ikutan ketawa juga yang narahin. Gimana mau marah ya, cantik-cantik gitu ya, berlima gitu ya. Iya. Terus kejadian juga Mbak Ina. Kita nggak jadi rekaman. Kenapa? Mbak Ina ngambek. Kemarin Julia bilang yang suka ngambekan itu emang iya ya? Oh iya. Oh iya, ngambek kenapa? Nggak tahu lah. Aku nggak tahu persis masalahnya apa, tapi sempet ngambek dan akhirnya kita nggak jadi rekaman. Diganti hari lagi berikutnya gitu. Setelah udah nggak ngambek. Oh gitu. Sampai sekarang nggak tahu kenapa sebabnya. Enggak, aku kan nggak pernah nanya juga. Nggak pernah nanya. Pokoknya diem aja. Iya, udah diem aja. Gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, kadang kan yang paling kecil tuh paling jujur. Kenapa sih tiba-tiba ada satu yang keluar padahal katanya hubungan? Kalau Mbak Lilis itu kan setahu aku memang dia pengen solo karir. Kan memang waktu itu juga bersolo. Tapi maksudnya memang enggak lah, waktu itu kan langsung kelompok centil Mbak Lilis. Awalnya kan solo kan? Tidak. Oh tidak ya? Masih Mbak Ina juga masih kelompok centil dulu, baru Manis Manja, baru kita solo. Kalau Lilis kan solo dulu. Tidak, barengan. Oh iya ya? Barengan ya? Oh gitu. Solo bikin. Gitu. Oh gitu. Jadi memang Lilis lebih jiwanya lebih ke solo. Iya. Oh, jadi untuk bergrup makanya pamit. Tidak ada konflik apapun gitu.
konflik yang Ya aku tidak tahu konflik yang pastinya ada tuh ya, pasti yang lebih mengetahui pastinya Lilis lah gitu kan. oh gitu. Tahu. Tapi untuk apa yang menjadi penyebab dia ingin keluar ya aku cuma taunya karena memang dia ingin bersolo karir. Gitu. Tapi nggak diungkapkan ke kalian apa Tidak, masalahnya. tidak. Tapi hubungan kalian masih baik-baik aja. Ya baik-baik aja, tapi memang jarang ketemu sih sekarang Oh kan. gitu. Tapi aku masih suka masuk sih, kalau kita kan sering live-live di TikTok gitu kan, masih suka sering masuk dan saling sapa. Dan saling sapa, normal. Normal. Berarti nggak ada apa-apa ya. Ya enggak lah, yang bilang ada apa-apa siapa? Ada gosip Govin bilang katanya mereka suka julit-julitan. Enggak ya? Aku nggak ikutan kan, aku paling kecil ya. Enggak, kita nggak ikutan.